Selamat pagi Mbak Caca. Sus, Baik, bagaimana perasaan Mbak pagi ini? sudah mendingan Sus. Baik, saya juga Mbak sudah mulai lebih rileks dan juga tersenyum ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengubah pikiran negatif Mbak ke afirmasi positif. Untuk itu, kita akan melakukannya di sini. Apakah Mbak merasa nyaman di sini? Baik. Baik, kita akan belajar cara mengenali dan mengganti pikiran negatif dengan pikiran yang lebih positif atau netral. Tujuannya supaya Mbak bisa merasa lebih baik dan juga lebih percaya diri dan menghilangkan perasaan tidak berharga. Yang perlu dipersiapkan yaitu kertas dan juga bolpen. Apakah yang saya berikan kemarin masih Mbak? Baik. Untuk selanjutnya, Mbak bisa menuliskan satu kata atau satu pikiran yang menurut Mbak negatif ke kertas tersebut. Nanti kita akan mengubahnya menjadi kata-kata alternatif atau hal positif supaya Mbak tidak merasa tidak berguna seperti itu. Coba sekarang Mbak bisa tuliskan hal negatif apa yang menurut Mbak membuat Mbak sedih. Berarti di sini Mbak merasakan pikiran dan juga perasaan bahwa Mbak merasa tidak berguna. Nah, maka dari itu kita harus mengubah kata-kata atau pikiran tersebut dengan hal yang lebih positif. Contohnya seperti ini. Saya memang masih belum sempurna karena setiap manusia pasti memiliki kekurangan dan juga kelebihan. Namun dari kekurangan tersebut kita akan terus belajar supaya menjadi bisa. Nah, hal tersebut bisa membuat pikiran itu lebih baik dan juga tidak merasa tidak berguna. Karena hal-hal negatif yang ada di pikiran atau di hati Mbak itu semuanya berasal dari pikiran Mbak sendiri. Jadi Mbak harus bisa memberikan hal positif kepada pikiran Mbak supaya Mbak tidak merasa tidak berharga, tidak berguna dan lain sebagainya. Nah, coba sekarang Mbak bisa memperhatikan kata-kata apa saja yang sekiranya bisa menjadi afirmasi positif kepada diri Mbak. Seperti yang saya tuliskan tadi Sus, saya menulis merasa tidak berharga. Afirmasi positifnya itu saya harus bisa mengatakan saya belum sempurna. Saya memang belum sempurna, tapi setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan. Nah, kekurangan yang saya miliki itu bisa membuat saya untuk terus belajar dan menjadi bisa. Nah, iya seperti itu ya Mbak, bagus sekali. Jadi Mbak bisa mempraktikkan hal-hal tersebut jika Mbak merasakan mempunyai pikiran seperti itu. Karena diri saya sendiri pun juga masih memiliki kekurangan. Jadi Mbak tidak perlu merasa seperti minder atau tidak berguna dan lain sebagainya. Nah, seperti itu Mbak, untuk sesi ketiga sudah selesai. Apakah ada yang ditanyakan Mbak? Baik, setelah melakukan sesi ketiga dan sebelum-sebelumnya, bagaimana perasaan Mbak saat ini? Lebih tenang dan lebih merasa berharga. Lebih tenang dan lebih tahu kalau saya itu sebenarnya punya kelebihan dan punya kekurangan, dan kekurangan itu bisa diatasi. Nah, bagus sekali ya Mbak. Saya lihat di sini Mbak sudah mulai percaya diri dan juga memiliki pikiran yang positif. Untuk besok kita akan melakukan sesi yang terakhir, yaitu kita akan mengevaluasi semua sesi-sesi yang sudah kita lakukan kemarin dan juga memberikan atau membuat jadwal latihan kepada Mbak ya. Untuk jumlahnya tetap di sini dan mungkin waktunya sekitar 8 menit. Kita mulai nanti pukul 9 saja ya Mbak. Apakah Mbak bersedia? Baik, kalau begitu untuk sesi kali ini kita cukup sampai sini. Terima kasih atas partisipasi Mbak ya. Selamat beristirahat Mbak. Terima kasih Sus.